Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan teman saya, teman seperjuangan saya, yang mana ingin sekali mendapatkan tanda tangan dari orang yang tanda kutip orang yang penting lah yang ada di Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui video singkat. Kita bisa disehatkan, panjang umur, dan mudah-mudahan dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya saya memotivasi, tidak bosan-bosannya saya berdakwah masalah salawat ini, dan sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan apabila kita bersalawat. Di antaranya yakni keberkahan dalam hidup, syafaat Rasulullah di hari akhir, dan apabila kita bisa rutin 1000 kali dalam satu hari, insya Allah kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kabar gembira tentang sorga. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan teman saya, teman seperjuangan saya, yang mana ingin sekali mendapatkan tanda tangan dari orang yang tanda kutip orang yang penting lah yang ada di Banjarmasin. Kita tahu sendiri bahwa apabila meminta tanda tangan orang yang penting, itu agak beda dengan meminta tanda tangan orang yang boleh dibilang tidak terlalu penting. Orang yang penting kalau kita minta tanda tangan, kebiasaannya agak susah sekali. Terbukti pada Ibu Tri Astuti yang ada di Banjarbaru. Beliau mau minta tanda tangan orang yang penting yang ada di Banjarmasin. Akan tetapi bolak-balik beberapa kali masih belum bisa minta tanda tangan dengan orang tadi. Akhirnya apa yang terjadi setelah beliau melihat beberapa video dari saya yang berkaitan dengan salawat, manfaat salawat, dan lain sebagainya, maka beliau mencoba mengamalkan salawat. Jadi sebelum berangkat ke Banjarmasin, beliau bersalawat sebanyak mungkin. Kata beliau tadi menelpon saya di perjalanan, ada ketemu dengan anak yang kurang mampu dan anak yatim. Beliau kasih seadanya, dan alhamdulillah dengan izin Allah kemarin bertemu dengan orang yang penting tadi, dan alhamdulillah berkas-berkas yang mau ditandatangani cepat ditandatangani oleh orang tadi. Dari sini kita bisa melihat satu lagi contoh
Artinya satu lagi contoh orang yang bersalawat yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Kalau Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita, siapa lagi yang bisa mempersulit? Kita kembali ke beberapa video-video saya yang sebelumnya saya jelaskan, apabila kita bersalawat, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Di dunia kita akan dimudahkan kehidupan. Bahkan ada di salah satu hadis, apabila kita bersalawat 1 kali, maka Allah membalas salawat kita dengan 10 kali. Selain Allah membalas 10 kali, Allah mengampuni 10 kesalahan yang kita buat. Jadi kalau hari itu kita bersalawat 1 kali, hari itu kita melakukan kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, maka diampuni. Dan Allah memberikan 10 kebaikan rahmat bagi kita. Dan di hadis lain ada yang berbunyi, doa itu akan terhalang kecuali kita membacakan salawat. Artinya sebelum berdoa kita baca salawat dulu, dan setelah berdoa kita bersalawat juga. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari contoh ini artinya sedapat mungkin kita meluangkan waktu untuk bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Salawat yang kita ucapkan, baik yang panjang ataupun yang pendek, ucapkanlah sebanyak mungkin. Dan yang pasti kita istiqomahlah dalam bersalawat, karena dengan istiqomah, dengan continue, dengan terus menerus bersalawat, mudah-mudahan di dalam hati kita, mudah-mudahan akan tumbuh cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta yang luar biasa, sehingga apabila dalam satu hari saja kita lupa akan bersalawat, maka Allah akan mengetuk hati kita, mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa kembali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, salawat yang kita baca itu untuk diri kita sendiri nanti manfaatnya. Kita membaca salawat tidak ada ruginya, tidak bayar, tidak ada kerugiannya sama sekali. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan hidup kita yang tidak tahu ini kapan kita meninggal dunia. Umur yang lumayan sempit ini jangan kita sia-siakan. Kita tidak tahu, entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun lagi. Mulai saat ini kita perbanyak salawat untuk bekal kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Kita perbanyak salawat, perbanyak salawat, perbanyak salawat. Kapan perlu kita
boleh mengajak saudara kita untuk bersalawat, sehingga apabila mereka bersalawat, kita insya Allah mendapatkan keberkahan. Kita insya Allah ikut andil dan ada luapan-luapan pahala untuk kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan saudara sekalian pencinta salawat bisa untuk membagikan kepada saudara-saudara kita agar mereka bisa lebih banyak bersalawat kepada Rasulullah. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.